Selamat pagi saya ucapkan kepada segenap pendengar radio berita klasik atau pendengar podcast atau radio lainnya yang sedang memutar acara Mutiara Kebenaran. Salam damai sejahtera, salam Maranatha, saya Dr. Steven Einstein Liao menyapa Anda. Dan kalau Anda mendengar ini bukan pada pagi hari, maka selamat siang atau selamat malam kepada Anda. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik-baik, tubuh, jiwa maupun roh. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda masih bersama dengan acara kesayangan kita yaitu Mutiara Kebenaran. Dan dalam acara Mutiara Kebenaran ini kita sudah sampai dalam pembahasan Alkitab karena kita membahas Alkitab secara sistematis dari awal, dari Kejadian sampai Maliaki. Kita tidak sampai Wahyu karena Perjanjian Baru sudah dibahas oleh Dr. Suhento Liao dalam acara Through the Bible yang bisa Anda dapatkan melalui pelayanan Grafe, baik itu GBIA Grafe, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe, ataupun Grafe International Theological Seminary. Anda bebas untuk mendapatkannya. Anda bisa menghubungi kami melalui website ataupun melalui mengunjungi kami di Sunter. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di Yosua. Kitab Yosua, kitab yang sangat indah, kitab yang menceritakan penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Abraham. Suatu kitab yang penuh dengan kemenangan, namun kemenangan yang bersama dengan Tuhan. Ada juga kekalahan di dalam kitab Yosua yang menggambarkan kekalahan ketika kita jauh dari Tuhan. Namun kita akan melihat itu pada waktunya nanti, karena kita baru sampai di pasal yang kelima. Jadi coba kita buka Alkitab kita bersama di Yosua pasalnya yang kelima. Di dalam Yosua pasal 5 ini ada 15 ayat, tidak terlalu panjang. Namun kita akan membahasnya hari ini. Kita akan, karena ada banyak hal, kebenaran-kebenaran yang indah yang di dalamnya ya. Jadi saya harap Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya. Sebelum kita langsung masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh terima kasih karena besar karunia-Mu di dalam segala sesuatu. Di dalam keselamatan, di dalam penyertaan-Mu, di dalam pengudusan yang terus Engkau kerjakan di dalam diri setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan perlindungan-Mu kepada tiap-tiap orang yang mengasihi Engkau. Oh Tuhan, saat ini Tuhan kami ingin memakai waktu yang Engkau berikan pada kami, dalam hidup yang Engkau berikan pada kami ini. Kami ingin memakai waktu untuk merenungkan firman-Mu, belajar konsep-konsep kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Engkau yang kiranya tolong kami Tuhan. Tolong kami. Terangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yosua pasalnya yang kelima. Dan ini melanjutkan pasal 3 dan pasal 4. Kita ingat bahwa kitab Ulangan, kitab terakhir, di situ orang Israel berdiri di sebelah timur Sungai Yordan, mau siap untuk masuk. Kemudian sebelum masuk mereka diingatkan akan semua hukum Allah. Lalu kemudian Musa mati dan orang Israel diambil alih oleh Yosua sebagai pemimpin. Kemudian mereka di pasal 3 dan pasal 4 menyeberangi Sungai Yordan. Itu adalah suatu langkah yang luar biasa. Langkah iman, langkah yang sangat historis. Mereka akhirnya masuk ke tanah yang adalah milik mereka. Nah, pasal 5 menceritakan apa yang pertama mereka lakukan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini sangat menarik ya. Coba kita baca ayat 1 terlebih dahulu. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ya, saya bisa membayangkan sangat natural, sangat alami
respon ini atau reaksi ini mereka semua ketakutan. Betapa tidak? Ya, mungkin mereka sudah tahu, mereka sudah mendengar bahwa orang Israel berkemah di sebelah timur Sungai Yordan, dan mereka juga sudah mendengar bahwa orang Israel akan masuk dan akan memerangi mereka, dan akan terjadi peperangan yang dahsyat. Dan kita sudah baca di pasal 2 ketika mata-mata dikirim oleh Yosua ke Yeriko, dan Rahab mengaku bahwa sebenarnya orang Kanaan sebenarnya sudah ketakutan kepada Israel karena mereka sudah mendengar tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Baik itu mulai dari 40 tahun yang lalu ketika mereka menyeberang Laut Merah, saudara kasih Tuhan. Dan sangat luar biasa sekali betapa bodohnya generasi yang tidak mau masuk ke Kanaan karena mereka takut. Mestinya orang Kanaan yang takut kepada mereka, seperti yang kita baca di pasal 5 ayat 1 di sini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, benarlah yang dikatakan oleh 2 Timotius 1 ayat 7 ya. 2 Timotius 1 ayat 7 sangat indah sekali, di mana dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dan sebenarnya sangat jelas bagi orang yang ada di dalam Tuhan, bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Apa kata Roma? Jika Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Jadi kita tidak perlu takut sama sekali terhadap apapun ya di dunia ini. Nah, tidak takut bukan berarti tidak hati-hati ya saudara Tuhan. Kalau Anda menyeberang jalan ya, Anda jangan sok Anda lebih hebat, lebih kuat daripada mobil. Anda nyeberang rel kereta api, Anda jangan bilang, wah saya nggak usah takut, jadi mau kereta tabrak saya pun nggak apa-apa. Itu bodoh namanya, itu bukan berhikmat ya. Tidak takut berarti kita bukan hidup dalam ketakutan. Namun apakah kita tetap perlu waspada dan hati-hati dunia ini? Oh ya tentu itu namanya berhikmat. Kita nyebrang jalan, kita lihat kanan kiri ya. Kita nyebrang rel kereta, kita lihat kanan kiri. Saya kebetulan merekam ini di masa pandemi, dan banyak orang sangat ketakutan dengan pandemi, ada virus COVID dan lain sebagainya. Ya, dan saya juga belajar dari firman Tuhan bahwa kita tidak perlu takut dengan sama Tuhan. Nah, secara manusia kadang-kadang saya merasa juga, wah bagaimana kalau saya kena COVID, bagaimana kalau ini lain sebagainya. Tapi setelah saya renungkan firman Tuhan dan lain sebagainya, saya mendapatkan bahwa Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, saudara. Apalagi orang yang sudah diselamatkan, ya, orang yang sudah diselamatkan. Yang terburuk terjadi kepada kita pun, kita mati katakanlah. Ya, itu adalah Paulus katakan, bagiku kematian adalah untung ya. Bukan berarti kita punya pikiran untuk mati, tidak, jauh daripada itu. Bukan kita orang yang cari mati, orang Kristen bukan orang yang suicidal atau pengen bunuh diri lain sebagainya, jauh daripada itu. Dan juga bukan berarti kita tidak waspada, saudara. Seperti saya kasih ilustrasi tadi, kita tentu sebagai orang Kristen tidak perlu setiap hari ketakutan. Aduh, bagaimana kalau hari ini saya kesambar petir ya, saya mati. Bagaimana kalau saya pergi keluar tiba-tiba kecelakaan. Bagaimana kalau saya ditabrak oleh kereta dan lain sebagainya. Saudara, hidup ini tidak ada yang pasti. Ya, saya katakan tidak ada yang pasti. Ya, ada orang yang tiba-tiba mati karena kemarin saya baru baca di berita ada mobil nyemplung karena sopirnya ngantuk, mungkin nyemplung ke dalam sungai. Kebetulan ada bawa seorang ibu dengan anak di dalamnya, dan dengan begitu saja mati ibunya begitu. Padahal ya itu kan cuma sungai doang begitu. Kita bilang sial sekali dalam tanda kutip ya, sial sekali. Tapi kita bilang bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti ya. Dan dari sisi manusia tidak ada yang pasti. Hidup kita seperti uap. Namun orang Kristen yang alkitabiah, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, yang sudah ditebus oleh Yesus, yang sudah mendapat kepastian masuk surga karena kita sudah berada dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, termasuk dalam pandemi, dalam apapun juga. Jangankan pandemi. Ribuan tahun yang lalu orang Kristen hidup dalam penganiayaan. Saya katakan penganiayaan itu lebih berat daripada pandemi, saudara kasih Tuhan. Kalau pandemi minimal semua orang kena, ya, tidak membeda-bedakan antara orang, ya. Tapi kalau misalnya dalam penganiayaan, bayangkan Anda dicari-cari, dikejar-kejar oleh tetangga Anda. Waktu itu orang Kristen kalau ketangkap dikasih hadiah dan lain sebagainya. Dan Anda bisa dimatikan dengan cara yang sangat mengenaskan. Anda bisa disalib, Anda bisa dimasukkan ke dalam kolosium untuk bertarung melawan binatang buas, Anda bisa disiksa. Oh, saudara kasih Tuhan. Kalaupun itu tidak terjadi, Anda disita kekayaan Anda. Saudara, dan orang Kristen ribuan tahun yang lalu hidup di dalam penganiayaan. Namun apakah Tuhan ingin
mereka kehilangan sukacita mereka? Tidak. Justru Tuhan ingin mereka bersukacita bahwa mereka telah memiliki hidup yang kekal. Bahwa mereka meninggalkan dunia ini. Oh, saudara kasih Tuhan, saya khawatir bahwa begitu banyak orang Kristen hari ini, saking sudah nyamannya di dunia ini, saking sudah diberkati oleh Tuhan di dunia ini, memiliki materi, memiliki kenyamanan hidup, kita takut meninggalkan dunia ini, saudara. Dan kita banyak alasan. Alasan kita adalah, nanti kalau saya mati, bagaimana dengan anak saya? Masih kecil. Bagaimana dengan cucu saya? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang menjadi alasan bagi generasi Israel yang menolak Tuhan. Mereka tidak mau masuk Kanaan. Mereka bilang, apakah engkau keluar untuk membawa kami mati? Bagaimana dengan anak-anak kami? Apakah mereka dibawa keluar dari Mesir untuk menjadi tawanan dan lain sebagainya? Tuhan bilang, generasi yang tidak beriman, angkatan yang bengkok hatinya. Tuhan murka dengan mereka. Dan Tuhan bilang, justru anak-anak kalian yang kalian katakan akan jadi tawanan, itu yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, jadi Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, saudara kasih Tuhan. Tidak ingin ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk kebaikan semua orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang Kanaan yang mestinya takut seperti demikian. Kita baca kembali ke Yosua pasal 5 di sini. Orang Kanaan yang mestinya takut. Kenapa orang Israel mesti takut? Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Mungkin ketika orang-orang Kanaan, orang Yeriko misalnya, ya mereka tahu orang Israel akan menyerang. Namun tadinya mereka berpikir ini kan lagi musim banjir. Dan kalau kita baca lebih lanjut, mereka merayakan Paskah, berarti itu sekitar bulan Maret atau April, musim semi. Dan itu adalah musim hujan akhir, berarti itu musim tuayan. Dan musim banjir, dan mereka tahu sebagai orang lokal bahwa sungai Yordan tidak bisa diseberangi. Jadi mereka pikir bahwa ya memang akan datang serangan dari Israel, tapi harus menunggu beberapa bulan mungkin ya, sampai musim kering. Namun betapa kagetnya mereka bahwa ternyata Israel menyeberang dan mereka kehilangan segala semangat mereka. Ya, benar. Dan betapa indahnya kalau Tuhan bekerja mendahului kita. Tuhan sudah menjanjikan kepada Israel, aku akan berjalan mendahului engkau. Dan bahkan menyeberang sungai Yordan pun caranya demikian. Tabut yang duluan jalan di depan. Tuhan duluan jalan, Tuhan membuka jalan. Dan kalau kita adalah orang yang berserah sama Tuhan, kita orang yang menaati firman Tuhan, kita orang yang mengasihi Tuhan, kita kejar kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan berjalan mendahului kita. Tuhan yang membukakan pintu. Kepada jemaat Philadelphia, jemaat yang kecil, Tuhan bilang, akulah yang memegang kunci Daud. Kalau aku membuka, tidak ada orang yang bisa menutup. Kalau aku menutup, tidak ada orang yang bisa membuka. Dan kalau Tuhan membukakan bagi kita jalan, membukakan pintu, kesempatan, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam apapun dalam hidup kita ini, maka kita bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan tidak ada yang bisa melawan kita. Oke, kita lanjutkan. Ayat 2 sekarang. Ayat 2 sampai ayat 9. Ya, kita lihat di sini. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Oke, dan kita melihat di sini, ternyata apa yang mereka lakukan pertama kali setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menyunat diri. Dan di ayat 2 dikatakan,
Tuhan berfirman pada Yosua, buatlah pisau dari batu, sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Dan sunat untuk kedua kalinya bukan berarti orang yang sudah disunat lalu disunat lagi, saudara yang kasih sama Tuhan ya. Mungkin ada yang berpikir apanya lagi yang mau disunat, begitu kan? Karena sunat itu kan menghilangkan kulit katan di organ private ya, atau di penis, istilah medisnya, di penis dari laki-laki. Dan itu dikerat kulit katannya yang menutupi kepala dari penis itu, begitu. Dan kalau sudah disunat ya tidak ada lagi kulit itu, walaupun ya mungkin dalam sunat tertentu masih ada yang tersisa kulit katannya, dan mungkin sunat kedua ya bisa mengacu ke itu, tapi bukan itu yang dimaksud di dalam perikop ini. Jadi yang dimaksud dengan sunat kedua kali di sini mengacu kepada generasi yang kedua sebenarnya, ya, generasi yang kedua. Jadi mereka harus disunat begitu. Dan sunat itu dilakukan. Nah, ini sangat menarik sekali karena kenapa? Rupanya kita membaca bahwa selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak menyunatkan anak-anak mereka, begitu. Mereka tidak menyunatkan anak-anak mereka. Nah, ini sangat tragis, saudara kasih Tuhan. Dan ini menggambarkan bahwa sungguh generasi yang Tuhan hukum di padang gurun itu adalah generasi yang tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Ya, mereka tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Mungkin mereka sengaja tidak mau menyunatkan anak-anak mereka sebagai semacam protes bagi Tuhan, sebagai suatu demo lah ya, mendemo Tuhan. Ya, mungkin mereka marah. Kita masih ingat bahwa 38 tahun yang lalu waktu mereka mau masuk ke Kanaan dan mereka menolak ya, karena berita busuk dari 10 orang pengintai itu, akhirnya mereka menolak dan Tuhan bilang, oke, kalau kalian menolak, aku kalau tidak akan beserta kalian puter-puter di padang gurun sampai mati semua. Nah, kita ingat setelah itu mereka langsung bilang, waduh, mereka menyesal, tapi menyesal bohongan, saudara kasih Tuhan, menyesal bohongan. Karena yang mereka pikirkan hanyalah, waduh, benar juga ya, masa kita mati di padang gurun, gitu kan? Dan akhirnya sebagian dari mereka bilang, yaudah sekarang kita mau masuk. Dan tanpa Tuhan, tanpa Musa, tanpa Harun, tanpa tabut Tuhan, sebagian mereka mencoba masuk menyerang ke Kanaan, tapi mereka dikalahkan. Ya, mereka dipukul, kalah dan sebagainya. Dan akhirnya mereka benar-benar harus muter-muter di padang gurun. Dan inilah bukti bahwa mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya mereka semacam balas dendam sama Tuhan, semacam marahan sama Tuhan, demo sama Tuhan gitu ya. Dan mereka malah tidak mau menyunatkan anak-anak mereka. Wow, saudara kasih Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat buruk ya. Tapi kita perlu mawas diri dan kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Banyak orang Kristen yang punya sikap yang sama. Ya, ketika mungkin mereka mengalami kesusahan atau mungkin mereka mengalami disiplin, ya, disiplin dari Tuhan, disiplin dari gereja, ya. Gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang melaksanakan disiplin, saudara Tuhan. Itu bisa berupa teguran. Tuhan Yesus pernah mengajarkan pada murid-muridnya, kalau misalnya ada seorang melihat saudaranya berdosa, dia harus tegur dia 2 mata. Dan kalau dia tidak mau bertobat, panggil 2 atau 3 orang saksi. Dan ditegur dengan saksi. Kalau tidak mau bertobat, harus dibawa masalahnya ke jemaat supaya ditegur oleh jemaat. Dan kalau tidak mau mendengar juga diusir dari jemaat. Dan saudara kasih Tuhan, mungkin ada orang yang didisiplin, baik disiplin oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang disiplin, wow, itu Anda bisa sakit, bisa macam-macam disiplin dari Tuhan ya. Atau disiplin dari gereja. Dan ada orang yang bukannya sadar, waduh, saya sudah salah, tapi dia malah marah sama Tuhan. Dia malah marah sama Tuhan. Dia marah sama gereja, dia bisa marah sama gereja. Ada ditegur misalnya, dia berbuat suatu dosa, ada temannya lihat dia merokok, ditegur, jadi orang Kristen jangan merokok, atau melihat dia minum minuman alkohol, mabuk dan sebagainya, ditegur, sebagai orang Kristen tidak boleh seperti itu. Dia bisa jadi marah, ya, dan dia menunjukkan kemarahannya itu, dia kayak demo ya, seperti orang Israel di sini, malah tidak mau menyunatkan anaknya. Padahal saudara kasih Tuhan, sunat ini apa sih signifikansinya? Sunat ini signifikansinya adalah, kalau kita masih ingat, sunat pertama kali diperkenalkan di Alkitab itu di Kejadian pasal 17. Dan Tuhan memperkenalkan sunat sebagai tanda perjanjian Abraham.
Apa itu perjanjian Abraham? Perjanjian Abraham itulah yang menjanjikan tanah Kanaan untuk orang Israel, saudara yang kasih Tuhan. Karena di dalam perjanjian Abraham itulah Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberikan kamu keturunan, dan aku akan memberikan kamu tanah. Tanah ini, tanah tempat kamu menginjak ini. Ketika Abraham sudah sampai ke Kanaan, Tuhan bilang begitu. Dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat aku akan berikan kepadamu. Dan tanda perjanjian itu adalah sunat. Jadi bayangkan orang-orang Israel ini, ya mereka tidak diizinkan Tuhan masuk ke Kanaan karena mereka memberontak sama Tuhan. Akhirnya mereka semacam protes sama Tuhan. Mereka tidak mau melakukan sunat. Yang adalah tanda perjanjian itu. Betapa busuknya mereka. Dan ya, sudah kasih Tuhan ini akhirnya makanya tindakan pertama yang dilakukan oleh Tuhan, yang Tuhan perintahkan, bukan langsung menyerang Yeriko, bukan langsung bikin rumah dan lain sebagainya. Sunat dulu. Nah, ini mengindikasikan bahwa mereka harus benar secara rohani dulu. Mereka harus benar hatinya, mereka harus mengembalikan ya hidup dan hati mereka ke jalan Tuhan, barulah mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Barulah mereka bisa mewarisi janji Abraham itu. Kalau mereka mau memenangkan seluruh Kanaan, mereka mau mewarisi janji Tuhan, mereka harus melaksanakan bagian mereka. Mereka harus di sini disunat sebagai tanda perjanjian itu. Ya, dan saudara yang kasih Tuhan, tadi kita sudah pernah membahas ya bahwa menyeberang Sungai Yordan itu adalah gambaran keselamatan. Berada di tanah Kanaan adalah gambaran keselamatan, dan Tuhan punya berkat-berkat yang begitu indah di dalam keselamatan. Berkat-berkat yang begitu indah, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hidup yang berkemenangan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat-berkat jasmani Tuhan, berkat-berkat rohani Tuhan. Dalam keselamatan sangat indah sekali. Namun saudara kasih Tuhan, ya, kita perlu ikut Tuhan untuk menikmati berkat-berkat itu. Kita perlu melaksanakan perintah-perintah Tuhan untuk menikmati berkat itu. Nah, kita tidak diselamatkan karena kemampuan melakukan perintah Tuhan. Diselamatkan karena kita percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Namun, ada orang yang bisa dia diselamatkan, namun hidupnya tidak menikmati berkat-berkat keselamatan. Tidak menikmati berkat-berkat keselamatan. Karena dia hidup jauh dari Tuhan. Ya, jadi bagaikan orang Israel yang akhirnya digambarkan di tanah Kanaan, sekalipun sudah masuk ke tanah Kanaan, tapi sengsara. Kadang-kadang dia kalah, ya dia dikalahkan oleh musuh dan sebagainya. Ya, itu orang yang ada di Kanaan tapi tidak ikut Tuhan. Ya, itu adalah orang yang mungkin sudah kenal Tuhan, namun dia jauh dari Tuhan. Dia tidak mau taat sama firman Tuhan, gitu ya. Tidak. Ya, oleh karena itu hal pertama mereka lakukan di sini adalah sunat lebih dahulu, sunat ya. Dan kita melihat ya bahwa sunat itu, kenapa Tuhan pakai sunat sebagai gambaran? Ya, sunat itu kan tadi sudah kita singgung sedikit, memotong kulit katan, ya, memotong kulit katan. Dan ada beberapa hal yang digambarkan di sini. Yang pertama adalah kita mematikan kedagingan kita. Jadi kulit katan adalah bagian dari daging dan kulit itu dikerat. Ya, kata kerat dalam bahasa Indonesia ini sangat menarik ya, karena sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani, karat ya. Karat dalam bahasa Ibrani itu artinya memotong ya. Jadi mengerat ya. Jadi dikerat kulit katannya, dipotong kulit katannya, dan menariknya kalau orang Israel dalam bahasa Ibrani dikatakan membuat perjanjian, istilahnya adalah memotong perjanjian, pakai kata kerat ini juga. Jadi memotong perjanjian, membuat perjanjian. Makanya Tuhan di Kejadian pasal 17 membuat perjanjian atau memotong perjanjian dengan Abraham ya, sama dengan memotong kulit katan atau mengerat kulit katan. Jadi ada bagian daging yang harus dihilangkan, menggambarkan bahwa ketika kita diselamatkan, kita tidak boleh mengikuti kedagingan kita. Kita harus menghilangkan kedagingan kita. Ya, karena Tuhan berkata bahwa keinginan daging berperang melawan keinginan roh. Apa itu keinginan daging? Ya, segala hawa nafsu kedagingan kita. Ketamakan, kerakusan, hawa nafsu seksual yang tidak benar. Ya, kan? Ya itu muncul dalam berbagai hal. Kesombongan. Ya, macam-macam. Jadi, itu harus kita hilangkan. Kita kerat ya, dari hidup kita. Ini melambangkan itu. Kemudian, sunat juga menggambarkan menjadi suatu umat yang berbeda dari dunia. Jadi orang-orang Kanaan mereka tidak bersunat, orang Mesir tidak bersunat, ya. Dan orang Israel disuruh kamu harus berbeda. Kamu harus berbeda. Oleh karena itu kita juga harus berbeda. Roma 12
Dikatakan bahwa hendaklah kita berubah. Ya, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu, jika kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, karena lawan kita adalah pertama daging kita sendiri, nomor dua adalah dunia. Jadi kita harus mengalahkan itu. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi suatu pernyataan yang sangat tegas sekali. Kemudian sunat juga menarik karena sunat itu adalah sesuatu yang transgenerasi. Artinya apa? Di dalam Israel, sunat itu dilakukan pada saat bayi mestinya. Jadi orang tua melakukan pada anak. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa iman itu harus diteruskan kepada generasi selanjutnya. Ya, jadi ini adalah gambaran-gambaran yang indah di dalam sunat. Nah, di dalam perjanjian baru, kita tidak perlu sunat lagi karena sunat adalah hanya gambaran. Oleh karena itu juga di dalam perjanjian lama, Tuhan sering mengeluhkan bahwa orang Israel ini cuman sunat luar doang, yang tidak ada sunat hatinya. Artinya, tadi sudah kita bahas, sunat itu kan menggambarkan kita berbeda dari dunia, kita mematikan daging dan lain sebagainya, kita beriman sama Tuhan. Namun pada kenyataannya banyak orang Israel yang bersunat namun tidak melakukan semua itu, tidak beriman sama Tuhan. Ya contohnya generasi yang pertama ini tadi, yang kita bilang generasi yang pertama yang Tuhan matikan di padang gurun kan. Ya, yang di ayat 7 dikatakan anak-anak mereka telah dijadikannya ganti mereka. Ya, jadi generasi pertama kan disunat. Tapi ternyata tidak beriman sama Tuhan dan menentang Tuhan terus sehingga Tuhan menggantikan mereka. Nah, ini juga suatu pelajaran yang indah bahwa tidak ada orang yang indispensable bagi Tuhan. Apa artinya? Tidak ada orang yang tidak tergantikan. Kadang-kadang kita kan manusia sombong bahwa Tuhan perlu saya. Ini saya sudah berulang kali sebut ya. Banyak orang merasa Tuhan perlu dia. Tidak, Tuhan tidak perlu kita. Kita yang perlu Tuhan. Jangan salah ya. Kita yang perlu Tuhan. Kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan pakai orang lain. Ada generasi yang tidak mau dipakai, oke, nggak masalah. Tuhan bilang, aku pakai generasi lain. Ya. Nah, jadi generasi Tuhan Yesus juga. Orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Padahal mestinya kalau mereka menerima, segera mereka masuk ke dalam milenium. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menolak, Yesus disalib dan sebagainya. Nah, itu memang dalam rencana Tuhan juga. Tapi akhirnya generasi itu ya binasa. Ya, bahkan berpuluh tahun kemudian Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Tapi Tuhan bukan berarti janji Tuhan gagal. Tuhan akan memakai suatu generasi angkatan Israel yang akan berbalik dan percaya kepadanya. Dan itu kita percaya akan terjadi di masa tribulation nanti. Oke, jadi kembali lagi tadi kita bilang bahwa sunat itu kan ada gambarannya, ya, gambarannya. Nah, di dalam perjanjian baru ya, kita tidak lagi harus disunat. Itu sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali di dalam Galatia, kitab Galatia, surat Galatia itu salah satu surat Paulus. Dan di situ Paulus sedang melawan pengajar-pengajar sesat. Ada pengajar-pengajar Yahudi yang mulai mempengaruhi orang-orang Galatia dengan kacau. Dan mereka mengatakan bahwa kalau kamu diselamatkan, nggak cukup percaya Yesus, kamu harus menjadi orang Yahudi, kamu harus disunat. Nah, intinya ini orang-orang yang terlalu berlebihan kesombongan Yahudinya. Jadi mereka tidak hanya ingin menjadikan orang Kristen, tapi ingin menjadikan orang jadi Yahudi juga. Karena memang awal-awal kan Kristen itu semua Yahudi. Ya, Kristen Yahudi. Jadi awal-awalnya kekristenan itu dianggap sebagai semacam salah satu aliran dalam Yudaisme, dalam keyahudian gitu. Inilah Yahudi yang benar gitu kan. Yahudi yang benar itu Yahudi yang percaya Yesus gitu. Nah, tetapi banyak orang masih salah konsep waktu itu, dipikir bahwa kalau kamu mau jadi Kristen, kamu harus jadi Yahudi juga. Padahal Tuhan tidak. Tuhan berkata tidak ya. Dan akhirnya melalui Paulus dan melalui rasul-rasul lain, Tuhan menunjukkan bahwa dia menerima semua bangsa, tidak harus jadi Yahudi untuk menjadi orang Kristen. Dan Paulus dengan sangat tegas di Galatia dikatakan, sunat bukan syarat keselamatan. Bahkan kalau kamu menyunat diri untuk keselamatan, kamu lepas dari Kristus katanya. Di Galatia pasal 5 di situ kan. Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Bukan berarti kita tidak boleh sunat, saudara. Kalau kita sunat untuk kesehatan, silakan. Ya, dan ada berbagai indikasi untuk sunat. Ada orang yang kemaluan laki-lakinya dia nempel atau melekat begitu, lubangnya kecil, jadi dia perlu disunat. Ya. Nah, atau ada orang yang ingin disunat karena untuk lebih bersih, ya silakan. Tapi kalau Anda disunat untuk mendapatkan keselamatan, artinya Anda tidak bergantung sepenuhnya pada Kristus, Anda lepas dari Kristus.
Paulus bilang. Ya, jadi sangat tegas sekali. Jadi hari ini kita boleh sunat fisik, ya, boleh juga tidak sunat fisik, itu tidak masalah. Yang penting adalah sunat hati. Nah, jadi itu dikaitkan di dalam ini ya, Kolose 2. Coba kita buka Kolose pasal 2 ayat 11. Setiap orang yang sudah percaya Yesus sebenarnya sudah disunat secara rohani. Jadi kita tidak perlu lagi sunat fisik. Bukan nggak boleh, kalau untuk kesehatan silakan. Sunat rohani sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Saya bacakan Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kapan kita disunat? Ketika dosa kita diselesaikan oleh Yesus Kristus, ketika kita percaya kepadanya, kan? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu pun meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Oke, jadi jelas sekali. Dan tetapi ada sedikit masalah doktrinal yang ingin saya tekankan di sini, karena sebagian orang memakai ayat ini untuk berkata, dan sebagian gereja hari ini mengajarkan sunat hari ini diganti dengan baptisan. Katanya sunat diganti dengan baptisan. Kita bilang tidak begitu juga sebenarnya ya, bukan demikian. Walaupun sunat ada hubungannya dengan baptisan. Jadi mereka sering memakai sini ayat 11 kan sunat, ayat 12 baptisan. Kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Dalam Dia juga kamu telah turut dibangkitkan ya. Dan hubungan sunat dengan baptisan yang alkitabiah apa? Hubungan sunat dengan baptisan adalah sama-sama simbol. Sama-sama simbol kita masuk ke dalam umat Allah. Begitu kan? Kalau di zaman perjanjian lama, sunat, ya, ketika seorang bayi lahir, dia kan jadi orang Israel. Karena bapak ibunya orang Israel kan. Tentu ketika dia lahir, dia jadi orang Israel, dia disunat sebagai tanda dia masuk ke dalam umat Tuhan. Nah, baptisan juga adalah tanda, ya, tanda. Jadi tanda eksternal, dua-duanya tanda eksternal. Sunat tanda eksternal, baptisan tanda eksternal. Yang kalau tidak ada realita internalnya, maka sama juga bohong. Ya, seperti tadi sudah kita bahas, orang bisa disunat fisik, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak berkenan juga. Orang bisa saja dibaptis air, dibaptis secara fisik, tapi kalau hatinya nggak benar, ya tidak bersungguh-sungguh diselamatkan, Tuhan juga tidak berkenan. Gitu. Jadi itu hubungan sunat dengan baptisan sama-sama adalah simbol eksternal, menyimbolkan atau mengumumkan saya adalah bagian dari umat Tuhan. Ya, saya bagian dari umat Tuhan. Umat Tuhan adalah Israel di zaman PL, dan di zaman perjanjian baru saya orang yang diselamatkan dan bergabung dengan suatu jemaat dengan baptisan di situ. Namun ada orang yang salah karena mereka adalah pembaptis bayi. Jadi pembaptis bayi kadang-kadang memakai argumen kenapa mereka membaptis bayi. Ya, mereka berargumen, loh orang Israel saja bayinya disunat katanya, dan karena sunat sama dengan baptisan dalam otak mereka, ya, atau dalam argumen mereka, maka bayi juga bisa dibaptis. Ya, namun ini adalah argumen yang kacau sekali. Mengapa? Karena bertentangan dengan firman Tuhan dan juga segala macam yang lain. Tadi kita sudah bilang bahwa sunat walaupun ada kemiripan dengan baptisan, yaitu sama-sama tanda, namun berbeda, bukan paralel langsung begitu. Ya, sebagai contoh, misalnya sunat kan dilakukan kepada laki-laki saja, wanita tidak disunat, perempuan tidak disunat. Ya, sedangkan baptisan baik laki-laki maupun perempuan dibaptis. Begitu. Dan lagi pula kita bilang bahwa jelas sekali dalam Alkitab baptisan itu hanya untuk orang yang diselamatkan. Karena berbeda, dulu di PL umat Tuhan itu Israel. Israel itu suatu negara. Jadi lahir langsung jadi warga negara, dan itu memakai sistem sacral society atau masyarakat kudus. Semua orang Israel dianggap sebagai umat Tuhan. Sedangkan dalam perjanjian baru sekarang Tuhan memakai organisasi yang namanya jemaat atau eklesia. Eklesia tidak bergabung dengan negara. Dan kewargaan di dalam eklesia atau menjadi anggota jemaat adalah sesuatu yang volunteer, sukarela berdasarkan pengakuan iman. Oleh karena itu bayi belum bisa mengaku iman. Oleh karena itu dalam Kisah Rasul 8 ayat 37, waktu Filipus menginjili Sida-Sida dan Sida-Sida menjadi percaya, Sida-Sida bertanya, Sida-Sida dari Ethiopia, lihat ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Dan Filipus menjawab, kalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh katanya. Jadi itu syarat baptisan. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh.
Dan kalau kita kembali ke Kolose 2 ayat 11, 12, dan 13 yang seringkali dikaitkan antara sunat dengan baptisan di sini justru sangat jelas bahwa baptisan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Misalnya saya baca ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang percaya, saudara, oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi sangat jelas sekali bahwa sunat rohani ya terjadi pada saat orang percaya, dan kemudian orang yang percaya itu dia sunat rohani kan nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan dari luar apa? Simbol luarnya, baptisan. Baptisan menyimbolkan mati bersama Kristus, turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu. Dan itu berarti kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sangat jelas sekali, saya harap Anda bisa membantah dan terlepas dari suatu kesalahan yang luar biasa, yaitu baptisan bayi. Kembali ke dalam Yosua pasal yang ke-5 di sini. Dan sangat menarik sekali satu hal lagi, di ayatnya yang ke-8 dikatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh ya. Dan ketika orang disunat, perlu waktu untuk penyembuhan ya. Saya sendiri pernah disunat ya, saya sendiri sudah disunat waktu saya masih umur belasan lah ya. Tetapi saya sendiri pernah menyunat orang juga karena saya belajar kedokteran. Saya memang sudah lulus dokter umum sebelum saya menjadi gembala sidang, dan memang hari ini saya tidak praktek kedokteran lagi. Tapi saya dulu waktu belajar kedokteran saya pernah menyunat beberapa orang. Jadi memang sunat itu perlu waktu penyembuhan. Ya, memang di zaman modern sekarang sudah banyak teknik-teknik sunat yang canggih ya. Ada laser, ada macam-macam lah. Ada pakai apa istilahnya itu, kauter dan lain sebagainya. Zaman dulu, wow, kalau kita baca di sini pakai apa? Pisau batu katanya di ayat 2 ya, pisau batu. Wah, ini pisau batu. Jadi bisa jadi diperlukan mungkin 4 hari, 5 hari sampai 1 minggu untuk benar-benar sembuh ya. Dan ini kan berbahaya sebenarnya dari segi taktik militer. Ini adalah suatu tindakan yang kayak bunuh diri begitu. Bayangkan Anda menyeberang Sungai Yordan, menyeberangnya persis di depan kota musuh lagi. Ya, biasanya orang kalau mau menyeberang kan agak jauh lah dari musuh. Ya, karena waktu sedang menyeberang sungai itu kan vulnerable, orang bilang vulnerable, jadi rentan diserang itu. Tapi Israel sepertinya tidak peduli dengan taktik militer gitu ya. Mereka menyeberang persis di depan Yeriko, berkemah di depan Yeriko, kemudian mereka menyunat diri, yang membuat pasukan mereka tidak bisa bertempur selama mungkin 4 hari sampai 1 minggu begitu. Ini kayak bunuh diri begitu ya. Dan kita masih ingat ada insiden di kitab Kejadian, masih ingat kota Sikem ya, yang ada seorang seorang namanya Sikem juga di situ ya, seorang pemimpin mereka memperkosa Dina. Nah, akhirnya kakak-kakak Dina balas dendam ya, dan dengan tipu daya mereka bilang kota itu harus disunat, dan mereka menyunat diri. Dan pada hari ketiga katanya waktu sakit-sakitnya, Simeon dan Lewi datang dengan pedang membunuh sisi kota. Bayangkan 2 orang lawan sisi kota saja bisa menang karena mereka sedang disunat semuanya. Anda bisa membayangkan. Jadi wow, kita bilang Israel berlaku seperti ini. Namun saudara kasih Tuhan, itu karena mereka mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang dunia berpikir, ini tindakan yang bodoh, tindakan bunuh diri, dan lain sebagainya. Tapi kita bilang tidak, saya ikut Tuhan, saya ikut prinsip-prinsip Tuhan. Dan itu bisa kita terapkan. Nah, ada orang-orang Kristen yang setia sama Tuhan. Misalnya, hari Minggu dia tidak mau kerja, hari Minggu dia tutup toko misalnya. Ya. Dan mungkin ada orang bilang, bunuh diri ini. Hari Minggu tuh paling banyak apa? Ini pelanggannya, wah dia tutup toko. Orang itu berkata tidak, saya tidak mau pada hari Minggu saya mau ke gereja, ya, saya tidak mau buka toko dan lain sebagainya, dan Tuhan bisa berkati dia. Ya, ada macam-macam lagi. Ada orang yang dia tidak mau kompromi,
misalnya di pemerintahan atau di swasta atau di ketentaraan atau lain sebagainya. Kadang-kadang untuk naik pangkat ya ada kompromi-kompromi yang dituntut. Ya, saya masih ingat pernah saya ngomong dengan satu orang dosen waktu itu. Saya punya dosen dan saya dengar cerita dari kakak-kakak kelas waktu itu bahwa dosen itu akhirnya dia masuk Islam dan langsung dia pindah agama gitu ya, dan dia langsung dari Kristen pindah agama lain, langsung dinaikkan jadi kepala bagian. Wow, dia bilang, wah ini dan tapi ada yang tidak mau, ya. Dan mungkin dikata wah ini bunuh diri karir gitu lain sebagainya ya. Tapi kita bilang tidak, kita ikut Tuhan ya, apapun harganya, dengan keyakinan bahwa yang ikut Tuhan ujung-ujungnya akan lebih baik, lebih bahagia. Di dunia ini, apalagi di akhirat, apalagi di sorga nanti. Jadi Israel ya nggak masalah ya, di depan Yeriko mereka disunat ya, Tuhan melindungi, Tuhan akan melindungi ya, jadi ini yang menjadi pedoman kita. Ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu, itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi celah Mesir ya, dan Mesir kan banyak mencela Israel. Mesir pernah berkata atau ditakutkan berkata bahwa Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir hanya untuk membunuh mereka di padang gurun. Artinya tidak mampu membawa mereka masuk Kanaan. Tetapi pada hari itu mereka masuk Kanaan, Tuhan bilang, aku sudah menghapuskan celah Mesir. Dan di Mesir mereka bagaikan orang yang tidak punya tempat, tidak punya rumah. Mereka menjadi budak, menjadi pendatang, namun sekarang mereka sudah kembali lagi ke rumah mereka, ke tanah yang menjadi milik mereka. Jadi menghapuskan. Kata menghapuskan di sini secara literal adalah menggulingkan pergi, ya. Jadi menggulingkan pergi. Nah, itu arti dari Gilgal. Gilgal artinya menggulingkan. Nah, jadi akhirnya nama itu disebut Gilgal katanya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Hal kedua yang mereka lakukan di Gilgal adalah mereka merayakan Paskah. Jadi pertama disunat, kedua merayakan Paskah. Dan dua-duanya adalah persiapan rohani, saudara kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, sebelum peperangan rohani, lakukan persiapan rohani. Sebelum siap untuk mewarisi berkat-berkat janji-janji Tuhan, mendapatkan, menikmati janji-janji Tuhan, harus ada persiapan rohani. Harus ada pembenaran rohani, ya, dibereskan secara rohani. Sunat sudah dilakukan dan kemudian mereka melakukan Paskah. Dan melakukan Paskah ini tentu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap tanggal 14 Nisan. Nisan adalah bulan pertama bagi orang Yahudi, sekitar bulan Maret atau April di kalender kita. Mereka harus merayakan Paskah. Dan sekali lagi dari segi militer mungkin ini hal yang aneh. Berkemah di depan musuh, malah makan-makan, malah pesta, malah sunat dan lain sebagainya. Namun lebih penting untuk mengikuti perintah Tuhan, bahkan persiapan rohani lebih penting daripada persiapan militer. Ya, persiapan rohani lebih penting daripada persiapan militer. Dan saya teringat ya, Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, dia suruh murid-muridnya berdoa. Ya, dan dia dapatkan ya 3 murid yang terdekat dia, Yohanes, Yakobus, Petrus, ketiduran. Tuhan bilang, kenapa kalian tidak berjaga-jaga berdoa? Doalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, tapi mereka tidak berdoa. Ya, mereka secara militer mungkin siap bahkan. Ya, sudah bawa pedang dan sebagainya. Bahkan kita ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus cabut pedang, dia sikat itu hamba imam besar. Mungkin dia incar lehernya, kena telinganya. Tapi apakah itu membantu? Sama sekali tidak. Tidak membantu. Ya, malah belakangan Petrus yang sok berani sekali, cabut pedang segala macam, ditanya oleh seorang hamba perempuan, ketakutan, menyangkal Yesus. Jadi tidak siap secara rohani. Persiapan rohani jauh lebih penting daripada persiapan yang lain. Dan kita lihat di sini mereka merayakan Paskah, ya, merayakan Paskah, dan mereka
pada hari setelah Paskah mulai makan gandum yang dihasilkan di negeri itu, dan Alkitab berkata berhentilah mana, ya, berhentilah mana. Mana sudah mengikuti orang Israel sekitar 40 tahun di padang gurun. Mana ini roti dari sorga, juga adalah lambang Tuhan Yesus. Ya, di Yohanes pasal 6, Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Jadi waktu itu orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka seperti menantang Tuhan Yesus. Mereka bilang, nenek moyang kami makan mana di padang gurun. Ya, kamu baru kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus bilang, ya, bukan Musa yang kasih kamu mana, Bapakku yang kasih kamu mana. Gitu. Dan akulah sebenarnya roti hidup, akulah roti yang turun dari surga. Jadi mana melambangkan Yesus Kristus. Namun ya tentu itu lambang sudah kasih Tuhan ya. Dan akhirnya setelah masuk ke negeri itu, mana dihentikan. Kenapa mana dihentikan? Ya karena mereka sudah bisa makan dari negeri itu. Dan ini salah satu prinsip yang perlu kita pelajari juga, bahwa Tuhan tentu akan menyertai kita. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita, namun caranya Tuhan kita tidak perlu kita yang atur Tuhan. Tuhan bisa memakai banyak cara. Ya. Di padang gurun mereka perlu daging. Ya, Tuhan bilang, oke, aku akan kasih kamu daging 1 bulan. Sampai Musa bingung, Tuhan, sapi dari mana kita bisa makan daging 1 bulan? Tuhan bilang, jangan meragukan saya, begitu ya. Akhirnya Tuhan pakai apa? Burung puyuh. Wah, luar biasa ya. Jadi Tuhan kasih mana. Tapi kita tidak perlu atur Tuhan. Tuhan bisa pakai banyak cara. Dan Tuhan ingin kita apa? Ingin kita melakukan tugas dan kerja kita juga. Jadi Tuhan sering memberkati kita lewat usaha kita. Tuhan tidak ingin kita jadi malas. Bahkan ketika Tuhan kasih mana pun, Tuhan ingin orang Israel tiap pagi keluar kumpulkan mana. Bahkan Tuhan tidak mau ada orang yang mungkin dia malas, dia kumpulkan banyak-banyak gitu kan. Biar cukup seminggu supaya dia besok nggak usah keluar lagi. Itu kan malas namanya. Tapi Tuhan tidak izinkan itu, sehingga kalau ada orang kumpulkan mana lebih, busuk. Jadi, waktu Tuhan kasih mana pun, Tuhan tidak ingin orang Israel malas. Nah, ketika sudah mereka masuk ke Kanaan, Tuhan hentikan mana. Kenapa? Sudah bisa makan dari negeri itu, begitu. Sudah bisa makan dari negeri itu. Dan mereka akhirnya makan gandum, dan Tuhan ingin mereka bekerja, ya bercocok tanam, dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini juga ya Tuhan bisa penuhi kebutuhan kita dengan luar biasa, dengan macam-macam. Tapi Tuhan ingin kita juga bekerja, dan Tuhan punya caranya tersendiri, gitu. Oke. Lalu kita lanjut lagi sekarang ya di 3 ayat terakhir. Ayat 13 sampai ayat 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata pada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ya, jadi ini persis sebelum mereka menyerang Yeriko, dan Yosua mungkin berjalan-jalan, dan dikatakan dia melayangkan pandangnya. Apa yang bisa dilihat oleh Yosua, saudara, kalau dia melayangkan pandangnya? Dia bisa melihat kota Yeriko mungkin. Ini adalah lawan, ini adalah tantangan, ini adalah rintangan di depan mata, suatu kota berkubu yang luar biasa. Mungkin Yosua melihat juga perkemahan Israel. Ya, dan di perkemahan Israel ini, apa yang bisa dirasakan? Mungkin dia berasa bangga, wah, orang Israel, dan dia adalah pemimpinnya, dia pemimpin mereka, dia panglima mereka. Ya, tapi dia juga bisa merasa bangga melihat Israel, tapi dia juga bisa merasa was-was ya melihat Yeriko, tantangan yang besar sekali. Bagaimana dia harus bisa mengalahkan Yeriko? Nah, untuk menjawab semua itu, rupanya Tuhan memutuskan untuk menampakkan diri kepada Yosua. Dan ada seorang yang datang, dan siapa dia ini? Dia disebut panglima bala tentara Tuhan, dan kalau kita perhatikan dengan hati-hati, kita bandingkan dengan semua bagian Alkitab yang lain, maka kita tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah Yesus Kristus. Nah, mungkin ada berkata, loh kok bisa ada Yesus Kristus? Bukankah Yesus Kristus baru nanti di perjanjian baru, dia baru muncul, lahir ya di Bethlehem dan sebagainya. Ya benar, tapi kita harus tahu bahwa Yesus Kristus bukan baru eksis di Bethlehem. Yesus Kristus sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Bahkan dia berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Bahkan dalam kekekalan dia sudah ada.
Dan rupanya Yesus Kristus ya sebelum dia lahir sebagai manusia, kalau kita baca Alkitab ya ada dalam insiden-insiden tertentu dia datang menampakkan diri dalam rupa manusia walaupun belum jadi manusia ya, tapi dalam rupa manusia. Nah, dia menjadi manusia nanti di Bethlehem sana. Tapi dia menampakkan diri dalam rupa manusia, dan itu kita sebut sebagai Kristofani, yaitu penampakan Kristus sebelum kedatangan dia sebagai manusia, Kristofani. Dan kita tahu ini adalah Kristofani karena Yosua sujud menyembah kepadanya. Kalau itu malaikat, biasanya malaikat akan menolak penyembahan. Di kitab Wahyu, Yohanes pernah mau jatuh tersungkur ke kaki malaikat. Malaikat itu bilang, jangan, aku adalah hamba seperti engkau. Tapi ada juga pribadi-pribadi tertentu yang disebut malaikat Jehovah ya, yang menerima penyembahan. Nah, itu kita percaya adalah Yesus Kristus ya, karena kata malaikat sebenarnya artinya utusan gitu, atau pembawa berita. Jadi Yesus Kristus diutus oleh Sang Bapa, itu nggak masalah ya. Kristofani, nah ini adalah Kristofani. Dan saudara kasih Tuhan, Yosua waktu dia melayangkan pandangnya, katanya dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Dan mungkin ini membuat Yosua agak was-was juga ya, karena dia sedang dekat dengan musuh, dia nggak tahu ini orang Kanaan kah atau orang Israel, ya, mungkin salah satu anak buah dia atau siapa lagi dia nggak tahu, sehingga dia mendekat dan berkata, kawankah engkau atau lawankah? Nah, bagaimana Tuhan menjawab di sini? Ya, cukup menarik ya, di ayat 14 jawabnya bukan. Jadi kok aneh, kawankah engkau atau lawan? Mestinya kan jawabannya saya kawan atau saya lawan. Tapi jawabannya bukan, katanya. Bukan. Ya. Nah, secara literal yang ditanya oleh Yosua di sini, kalau dalam KJV ini lebih literal ya. Art thou for us or for our adversaries? Jadi apakah engkau di pihak kami atau di pihak lawan? Begitu. Apakah engkau di pihak kami atau di pihak lawan? Tapi Tuhan Yesus di sini atau Panglima Bala Tentara Tuhan di sini berkata bukan. Loh, bukan apa maksudnya? Jadi kenapa dijawab bukan? Karena pertanyaannya salah, saudara. Pertanyaannya salah, makanya dia kata, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Dan Yosua langsung sadar dengan siapa dia berbicara, langsung sujud menyembah kepadanya, dan Yosua diingatkan. Yosua perlu mendapatkan penglihatan ini untuk diingatkan bahwa memang dia adalah pemimpin diangkat menggantikan Musa, dia pemimpin Israel, namun dia ada pemimpin lagi di atasnya. Dia harus diingatkan bahwa dia adalah jenderal Israel, namun ada jenderal lagi di atasnya, yaitu Tuhan sendiri. Bahwa dia hanyalah seorang yang menjalankan tugas, begitu. Ya, dan dia harus taat sama pemimpin di atasnya. Dan ini sangat penting sekali karena sebentar lagi Tuhan akan kasih instruksi untuk menyerang Yeriko. Instruksi yang akan tampak sangat aneh, sangat konyol dari segi militer, disuruh muter-muter lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pasal 6. Namun sangat penting bagi Yosua untuk sadar bahwa dia hanyalah menjalankan perintah. Mungkin ya ada yang mengimajinasikan ya salah satu anak buah Yosua mungkin bilang, "Pak, lapor Pak, ini aneh sekali ini formasi kita ini aneh nih, instruksinya aneh kok kita keliling-keliling ini." Nah, Yosua bilang, "Ya memang aneh sih." Dan mungkin anak buahnya bilang, "Kalau aneh kenapa engkau perintahkan, kan kamu jenderalnya, kamu kaptennya, kamu panglimanya." Yosua akan bilang, "Saya bukan panglima tertinggi. Ya, saya bukan panglima. Saya hanya menjalankan tugas. Tuhan panglima tertinggi." Nah, ini adalah satu sikap yang sangat indah dan sangat kita perlukan. Kadang-kadang ada hamba Tuhan hari ini. Hamba Tuhan, kita kan gembala, menjadi gembala jemaat. Tapi kita harus ingat, kita ini gembala apa? Kita ini under shepherd istilahnya dalam bahasa Inggris. Under shepherd, kita ini gembala bawahan. Ada apa? The over shepherd, ada gembala atasan. Ya, artinya Tuhan adalah sang gembala yang sesungguhnya kita, kalau kita melayani Tuhan hari ini, kita bisa menjadi gembala yang ada di bawah Tuhan. Jadi kita harus ikut Tuhan, ya, ikut Tuhan. Dan makanya pertanyaannya salah. Kita tidak boleh bertanya. Yosua salah bertanya, apakah engkau di pihak kami atau di pihak lawan? Yosua bertanya. Mestinya bukan itu pertanyaannya. Mestinya bertanya, Yosua di pihak Tuhan atau tidak gitu. Bukan kita bertanya apakah Tuhan di pihak saya, tapi apakah saya di pihak Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang benar. Jadi hari ini baiklah kita bertanya, apakah kita di pihak Tuhan? Bukan kita bertanya apakah Tuhan di pihak saya. Sebenarnya Tuhan sudah berjanji bahwa Dia ada di pihak orang yang berseru kepadanya. Dia ada di pihak orang yang mengasihi Dia. Jadi pertanyaannya apakah kita di pihak Tuhan? Bukan pertanyaannya apakah Tuhan
di pihak kita. Dan Yosua di sini mendapatkan semacam seperti Musa waktu dia dipanggil pertama kali di Gunung Sinai, Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, tempat ini tempat kudus. Dan Yosua mendapatkan semacam peresmian yang sama. Tuhan memanggil dia, oke Yosua, kamu sudah menyeberang sungai Yordan, kamu sudah di Kanaan, sekarang kamu akan berperang dan memenangkan Kanaan bagi orang Israel. Inilah panggilanmu. Dan saudara yang kasih Tuhan, baiklah kita hari ini juga belajar dari banyak pelajaran rohani yang ada di dalam Yosua pasal 5 ini, kiranya menjadi makanan rohani yang sungguh-sungguh menguatkan kita. Bukan hanya kita lihatin saja makanannya, namun benar-benar kita lakukan, kita santap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau memimpin orang Israel, pimpinlah kami dan ajar kami untuk seperti Yosua juga tunduk kepada Engkau. Dan kami membereskan kerohanian kami, supaya kami dapat menikmati berkat-berkat rohani daripadamu. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan kalau Anda diberkati oleh Mutiara Kebenaran, jangan lupa untuk memberitahukan kepada orang-orang lain, sebarkan kebenaran sejauh mungkin, dan jangan lupa, janganlah menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya Dr. Silvan Sandiaga undur diri dulu. Maranatha.